Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua di rumah ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Kemudian juga sudah belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat pada diagram kartesius. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat grafik fungsi menurut nilai A, B, C. Ya, kita tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat itu ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ada A, ada B, ada C nya. Nah, yang pertama nilai A. Nilai A ini pada fungsi kuadrat menentukan jenis kurva. Kalau A-nya lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas. Contohnya ini ya, A lebih besar dari 0, semuanya terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Contohnya ini, kalau digambar pada diagram kartesius, kurvanya terbuka ke bawah kalau misalkan A-nya kurang dari 0. Yang kedua, nilai B ini menentukan letak sumbu simetri atau biasa dilambangkan XS ya. Sumbu simetri itu apa? Itu kalau dalam bahasa sehari-hari tengahnya ya, simetrinya. Nah, kalau misalkan B-nya kurang dari 0, tapi ini untuk A-nya lebih besar dari 0 dulu ya. Untuk A-nya lebih besar dari 0, kalau B-nya kurang dari 0, ini sumbu simetrinya geser ke kanan dari garis atau sumbu Y-nya, geser ke kanan dikit ya, sesuai dengan angkanya. Kemudian kalau B-nya sama dengan 0, ini pas, sumbu simetrinya pas di sumbu Y. Kalau misalkan B-nya lebih besar dari 0, tadi kan kurang dari 0 ya, sekarang lebih besar dari 0, grafik fungsinya ini sumbu simetrinya ke kiri atau lebih kiri dari sumbu Y-nya, seperti ini. Nah, kebalikannya kalau misalkan untuk yang A-nya kurang dari 0. Nah, kalau misalkan B-nya ini kurang dari 0, nah ini sumbu X, sumbu Y, ini di kirinya sumbu Y untuk sumbu simetrinya atau XS-nya. Kemudian kalau B-nya sama dengan 0 untuk yang bawah ini pas sama dengan sumbu Y, sumbu simetrinya. Kemudian kalau misalkan B-nya lebih besar dari 0, untuk A-nya lebih besar untuk A-nya kurang dari 0, itu letaknya adalah sumbu simetrinya di kanannya sumbu Y. Yang ketiga, nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y ya, titik potong letak titik potong kurva terhadap sumbu Y. Nah, kalau C-nya sama dengan 0, kurva melalui titik 0,0. Jadi kalau misalkan digambar kayak gini ya, melalui titik ini atau ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalkan C-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu Y positif. Jadi memotongnya di atas ini. Entah gambarnya ke sana, entah ke sana, tapi memotongnya di atas. Nah, kalau C-nya kurang dari 0, kurva memotong sumbu Y negatif. Jadi memotongnya di bawah garis ini, antara ke sini, ke sini. Jadi memotongnya di bawah sumbu Y negatif atau di bawahnya sumbu X. Ini ada batasnya di sini. Kalau misalkan lebih besar dari 0 berarti memotongnya di sana. Kalau kurang dari 0, C-nya kurang dari 0, memotong di bawah sana. Tapi kalau sama dengan 0, memotongnya pas di titik ini. Yang selanjutnya tentang diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Fungsi dari diskriminan yaitu digunakan untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu X. Nah, sumbu X yang ini sumbu Y.
terhadap sumbu X yang ini. Kalau kita mencari D-nya, ketemu D sama dengan 0, kurva menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik. Kalau kita gambar bisa seperti ini. Nah, atau di sini juga bisa. Tapi memotong gitu ya, nggak sampai berapa. Kalau dari bawah juga sama gitu. Nah, ini kalau D-nya sama dengan 0. Kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, kurva memotong sumbu X di dua titik. Jadi kalau misalkan digambar seperti ini. Ini Y, ini X. Nah, kalau misalkan D-nya kita cari lebih besar dari 0, bisa seperti ini. Nah, memotong di dua titik. Dari bawah pun juga memotong di dua titik. Kalau sama dengan 0 hanya menyinggung, tapi kalau D-nya lebih besar dari 0 memotong di dua titik. Kalau kita mencari diskriminannya ternyata hasilnya lebih kecil dari 0, kurva tidak memotong sumbu X. Kalau digambar perkiraannya seperti ini. Y, ini X. Karena tidak memotong, kalau misalkan dari atas ya seperti ini. Di atasnya sumbu X. Atau kalau terbuka ke bawah ya seperti ini. Nah, kalau misalkan sama dengan 0 tadi menyinggung di satu titik, kalau lebih besar dari 0 ini memotong di dua titik, kalau D-nya kurang dari 0 tidak memotong sumbu X. Selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat. Di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama, jika diketahui titik puncaknya, ada fx sama dengan a kali x min xp kuadrat plus yp. Kalau tidak diketahui titik puncaknya, rumusnya adalah fx sama dengan a kali x min x1 kali x min x2. Di sini ada satu contoh soal, gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari bentuk fungsi kuadratnya. Kita lihat pada gambar ini diketahui titik puncaknya di sini. Ya, pada 2,0. Nah, kita tulis dulu titik puncak. Ini titik puncak minimum ya. Titik puncak. Ini aja langsung. 2,0 dan melalui titik ini 0,2. Nah, karena diketahui titik puncaknya di sini, kita pakai rumus yang di atas. Kita tulis dulu f(x) sama dengan a x min xp kuadrat tambah yp. Kalau dalam pembahasan sebelumnya biasa ditulis xs ye, ya, nggak masalah. Nah, sekarang untuk titik puncaknya ini kita tulis yang ini xp, ini yp. Xp ini yp. Kalau ini x, ini y. Nah, sekarang yang ini fx ini adalah nama lainnya adalah y. Jadi kita tulis 2 di sini. 2 sama dengan a-nya tetap, x-nya diganti 0, kurangi xp-nya 2 kuadrat plus yp-nya 0. 2 sama dengan a min 2 kuadrat plus 0. 2 sama dengan a kali 4 atau 4a ya. Kemudian kalau 2 sama dengan 4a berarti a sama dengan 2 bagi 4 setengah. Nah, kalau sudah ketemu a nya setengah, kita masukkan lagi ke sini. Tapi untuk fx dan x nya ini tidak diganti. Jadi kita tulis di sini aja fx sama dengan a nya tadi setengah. Ini x min xp nya tetap 2 kuadrat plus yp nya 0. Berarti
fx sama dengan setengah. Nah, x min 2 kuadrat, jadi x kuadrat kita kalikan ya, min 4x plus 4 tambah 0 tidak berpengaruh. Jadi hasil akhirnya fx sama dengan setengah x kuadrat, setengah kali min 4x jadi min 2x, setengah kali 4 jadi plus 2. Jadi untuk bentuk fungsi dari ini, gambar yang ini adalah fx sama dengan setengah x kuadrat min 2x plus 2. Untuk contoh yang kedua, di sini ada gambar seperti ini. Ini x, y. Nah, di sini tidak ada atau tidak diketahui titik puncaknya, hanya titik potongnya terhadap sumbu x dan juga terhadap sumbu y. Nah, kita bisa tulis yang terhadap sumbu x ini, kita tulis seperti ini. Memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Nah, biasa ini disebut x1, y1, x2, y2. Kemudian melalui ini ya, yang memotong sumbu y melalui 0,2. Ini kita tulis x, y. Kita pakai rumus yang bawah, fx sama dengan a, x min x1, x min x2. Kita tinggal masukkan yang ini ya, kita gantikan 2 sama dengan a membuka x nya 0 ya, min x1 nya 1, 0 min 3, 2 sama dengan a kali min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3, 3, berarti 2 sama dengan 3a. A sama dengan 2/3. Kalau a nya sudah ketemu 2/3, tinggal kita masukkan di sini seperti yang tadi. Fx sama dengan 2/3 berbuka x min sama ya, min 1, x min 3. Fx sama dengan 2/3, ini dikalikan jadi x kuadrat min 4x plus 3. Kita kalikan sama 2/3, hasil akhirnya adalah fx sama dengan 2/3 x kuadrat min 8/3 x plus 2 kali 3, 6 bagi 3, 2 plus 2. Nah, ini hasil akhirnya adalah fx sama dengan 2/3 x kuadrat min 8/3 x plus 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan grafik fungsi. Jika misalkan ada fungsi awal, ada fx sama dengan x kuadrat, fungsi yang baru biasa ditulis f aksen x ya, ini ada aksen, hasil geseran sebagai berikut. Kalau misalkan yang pertama fx sama dengan x kuadrat ini digeser h satuan atau mau digeser berapa satuan ke kanan, hasilnya adalah f aksen x sama dengan x min h kuadrat. Yang kedua, kalau misalkan digeser h satuan ke kiri, jadi berapa satuan ke kiri, nanti perubahannya menjadi f aksen x sama dengan x plus h kuadrat. Kalau misalkan yang ketiga mau digeser k satuan ke atas, berapa satuan ke atas, nanti perubahannya menjadi f aksen x sama dengan x kuadrat plus k.
Kalau yang terakhir, kalau misalkan mau digeser ke satuan ke bawah, hasilnya adalah f aksen x sama dengan x kuadrat min k. Nanti untuk contohnya saya akan tulis pada latihan soal. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya akan kasih nanti contoh tadi dan juga latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.